Pada bahasan yang terakhir hari ini, hari Jumat, kita akan ulas terkait tentang adanya qadar, ialah iman terhadap qadar Allah, di mana iman terhadap qadar ini termasuk salah satu yang diwajibkan oleh Allah. Termasuk salah satu hal yang harus menjadi pondasi dasar menjalani keimanan, di mana iman terhadap qadar Allah ini sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, beriman terhadap qadar Allah itu ada beberapa hal yang bisa menjadi dasar untuk menunjukkan keimanan kita terhadap qadar Allah. Yang pertama adalah bahwa beriman kepada qadar Allah dengan cara beriman terhadap Allah, di mana ilmunya Allah itu menguasai segala sesuatu, bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, baik itu sesuatu yang wujud ataupun yang ma'lum atau yang tidak ada. Jadi kita sebagai hambanya Allah yang tentunya terlihat, yang ada, dan juga sesuatu yang tidak ada, diyakini bahwa Allah meliputi segalanya. Kemudian Allah juga adalah zat yang harus diimani, di mana sesuatu itu mungkin terjadi dan sesuatu yang mustahil terjadi. Menurut nalar kita, menurut pemikiran kita itu tidak mungkin, tapi hal itu harus diimani karena ini terkait dengan qadar yang pertama. Kemudian bahwa hal-hal yang terkait dengan adanya alam azali di mana belum adanya sesuatu apapun di saat itu. Ini Allah yang menciptakan. Maka Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan sebelum kita mengerjakannya. Dan juga Allah mengetahui dengan apa yang kita amalkan sebelum kita mengamalkannya. Allah maha mengetahui semua gerakan kita, diamnya kita, kemudian bahagianya kita, celakanya kita, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan yang akan terjadi nantinya, baik itu direncanakan atau tidak, itu Allah telah sangat-sangat mengetahui. Allah mengetahui bahkan siapa yang akan menjadi ahli surga dan siapa yang akan menjadi ahli nerakanya Allah. Kalau dalam surah At-Talaq ayat 12 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Perintah Allah berlaku terhadapnya. Jadi bagaimana Allah merintahkan langit untuk beribadah kepada Allah, dan bumi juga demikian. Kemudian agar kamu sekalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Bahwa dalam surat At-Talaq di pungkasan akhir, wa anallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuannya Allah. Allah mengetahui terhadap segalanya. Dalam hal ini bahwa semuanya memang sudah sebegitu hebatnya Allah mengetahui. Jadi kalau kemudian kita memprediksi sesuatu di luar dari apa yang kita mampu dan di luar batas-batas keimanan, itu kemudian menjadi keliru. Dengan meramal, dengan menebak ramalan-ramalan di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, itu ya sudah tidak sesuai lagi, apalagi diyakini. Ini menjadi syirik. Sehingga yakinilah dan imanilah bahwa Allah jauh lebih mengetahui terhadap apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Jadi tidak kemudian takabur, tidak sombong, dan jauh lebih ngerti terhadap apa yang akan terjadi. Nah, ini lebih memudahkan untuk kita menjalaninya. Dan yang pasti bahwa di dalam surat At-Talaq ayat 12 menyebutkan segala sesuatu itu Allah meliputi terhadap ilmunya. Sudah meliputi terhadap segala hal. Maka tawakal kepada Allah adalah kuncinya. Dan memasarkan terhadap segala sesuatu bahwa Allahu a'lam, segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Kemudian yang kedua terkait dengan qadar ialah bahwa beriman kepada Allah, segala sesuatu sampai dengan hari kiamat itu sudah tercatat, bahwa segala sesuatu yang terjadi dari awal dunia sampai akhir
baik itu secara keseluruhan ataupun itu adalah secara personal, telah Allah tulis di catatan Lauhil Mahfuz. Mencatat segala sesuatu dari mulai awal atau terjadinya sampai dengan hari kiamat nanti. Bahkan terjadinya penciptaan langit dan bumi itu pun telah tertulis di dalam catatan Lauhil Mahfuz. Dalam surah Al-An'am ayat 38 disebutkan bahwa tidak ada sesuatu dari binatang-binatang, kemudian yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayap-sayapnya, melainkan semuanya itu telah tertulis di catatan Lauhil Mahfuz. Begitu pula umat-umat juga seperti halnya kita, umat-umat saat ini, tidak akan dilupakan barang satu makhluk pun. Kita dan juga makhluk-makhluk yang lain di luar manusia itu telah tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz itu. Sehingga bahwa kemudian pada hari akhirat, pada hari kiamat, kita akan berpulang ya tentunya kepada kehadapan Allah itu. Alhamdulillah, jazakum khair. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 69 juga disebutkan bahwa dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai apapun yang gugur dari pepohonan, daun-daun yang berjatuhan itu, kecuali Allah Maha mengetahui. Dan juga tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering, melainkan sudah tertulis di dalam catatan Lauhil Mahfuznya Allah. Jadi dalam surah Al-An'am menyebutkan bahwa kitab Lauhil Mahfuz itu betul-betul ada, dan semuanya telah tertulis dan tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Tidak usah untuk meragukan apa yang menjadi peristiwa yang akan terjadi sebelum kejadiannya itu ada. Semuanya sudah Allah catat lengkap, rangkum dari awal sampai dengan hari kiamat nanti. Bahkan dalam hal kalau kita berbicara masalah jurnal setahun, itu sudah tertulis, atau program kerja kita. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah SAW dalam hal ini dalam Rawah Abu Dawud disebutkan bahwa siapa yang bekerja untuk menulis, siapa yang diutus oleh Allah untuk menulis dalam uktub maqadiru kulli syai'in hatta taku masa. Rawah Abu Dawud. Jadi sungguhnya bahwa pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Makhluk Allah pertama kali yang diciptakan untuk merangkum segala peristiwa yang akan terjadi di awal dunia, kemudian sampai dengan terakhir hari dunia itu adalah pena. Kemudian pena sendiri ketika diperintah oleh Allah itu, nah saya menulis apa ya Allah? Kemudian Allah mengilhami untuk menulis segala sesuatu takdir yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Dan bahwasanya pena ini tidak seperti halnya pena di dunia, baik itu bentuknya, wujudnya, atau kemudian kecepatannya dan lain sebagainya, ini tidak akan sama dengan makhluknya Allah yang lain. Namun pada dasarnya bahwa dengan riwayat hadis ini, semua hal itu telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz, lebih hebat dan lebih sempurna karena pembuatannya itu dari awal dunia sampai dengan hari akhir dunia. Kaum muslimah yang terakhir bahwa dalam Rawah Muslim juga disebutkan di sana kata Allah maqadirul khalaiqo qabla ay yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah qala wa arsyu 'alal ma. Jadi untuk tahun berapa lamakah masa yang dibutuhkan jarak antara terciptanya dunia dan takdirnya, ialah bahwa Allah menciptakan semuanya itu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Kemudian yang terjadi adalah kita sebagai makhluk Allah menjalani masa-masa itu di dunia ini. Jadi keimanan kita terhadap apa yang Allah telah tulis dalam Lauhil Mahfuz itu membuat kita nyaman dan juga tentram untuk menjalaninya. Sudah ada takdirnya, sudah ada catatannya dari Allah, sudah ada prokernya dari Allah. Di dalam surah yang sering kita baca, dalam surah Yasin ayat 82 juga disebutkan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya Allah itu ketika dia menghendaki terhadap sesuatu,
Ya Allah tinggal memerintahkan terhadap makhluknya Allah, terhadap kehendaknya Allah itu dengan mengatakan kun. Jadilah, ya sudah jadi. Selanjutnya kaum muslimah terhadap qadar-qadarnya Allah ini, kita masuk pada bahasan ketiga, di mana selain itu telah tertulis, selain itu Allah Maha meliputi terhadap apa yang akan terjadi. Yang ketiga adalah bahwa qadrat dan iradatnya Allah itu berlaku secara terus-menerus, dan apa-apa yang Allah kehendaki itu pasti akan berlaku, pasti akan ada. Jadi seseorang hamba tidak akan bisa untuk merubah terhadap qadrat iradat itu. Salah satunya tadi di dalam surah Yasin disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadi kalau sudah Allah menghendaki, Allah tinggal mengutarakan, Allah tinggal berfirman kun. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Kemudian bahwa semuanya berlangsung sampai dengan seterusnya, tidak bisa berubah. Allah lah yang menghendaki hal itu dan berlangsung terus menerus. Di dalam surah Yunus ayat 99 disebutkan bahwa walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Dan di sana disebutkan bahwa terkait dengan keimanan, tidak ada seseorang yang bisa merubah kehendaknya Allah. Jadi disebutkan ketika Allah menghendaki semua hambanya Allah itu beriman, ya bisa-bisa saja. Namun Allah menghendaki tidak demikian. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kemudian Nabi sendiri ditegur. Kalau kemudian ada orang-orang yang tidak mau beriman, apakah Nabi kemudian akan membenci terhadap mereka? Kemudian lantas menghendaki mereka semuanya iman? Bahkan Allah sendiri mengkotarkan mereka menjadi kalangan orang-orang yang sebenarnya tidak beriman. Nah, ini hal yang menyiratkan bahwa qadar dan iradat itu berlangsung secara terus-menerus. Kalau Allah sudah menghendaki, ya tidak bisa. Dalam ayat yang lain disebutkan surah As-Sajdah ayat 13, di sana menyebutkan walau syaa la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni lam la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi kalau kemudian pentakdiran Allah itu ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang tidak, ada orang-orang yang tidak diberikan petunjuk, ada yang tidak. Ada yang dinas sebagai ahli surga dan ada yang dinas sebagai ahli neraka. Itu sudah suatu keputusan dari Allah dan berlaku sampai hari akhirat. Jadi ya seorang hamba tidak bisa untuk merubahnya. Terakhir, bahwa tidak hanya terkait dengan berlangsung terus-menerus, tertulis dalam Lauhul Mahfuz, tidak hanya terkait dengan bahwa Allah meliputi terhadap apa yang akan terjadi. Yang terakhir, yang keempat adalah bahwa apa-apa saja yang Allah telah menciptakannya, menjadikannya, maka Allah menjadikan sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu memang sudah sesuatu yang diqadar untuk diamalkan. Sesuatu yang bahkan gerakannya, sesuatu yang bahkan diamnya, bahkan sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu telah Allah ciptakan qadarnya. Jadi hal ini berkaitan bahwa ya kalau Allah sudah menghendaki, ya pasti akan terwujud. Dan apa-apa yang menjadi perilaku makhluknya itu sudah Allah yang menghendaki. Seorang ingin bersedekah, seseorang ingin melaksanakan ibadah, seseorang ingin mengerjakan sebuah amalan, semuanya sudah Allah takdirkan untuk dilakukan. Bahkan sekecil apapun itu. Dalam surah Al-Qamar juga disebutkan inna kulla syai'in khalaqahu biqadar. Di sana disebutkan Allah menciptakan segala sesuatu dengan qadarnya. Jadi keimanan kita terhadap qadar itu harus sangat wajib untuk ada, sangat wajib untuk diwujudkan kepada Allah. Kemudian maka ala nabi min harajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Surah Al-Ahzab ayat 38. Jadi bahwa tidak ada sesuatu keberatan atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Allah menetapkan demikian, ya nabi tidak keberatan. Jadi kita pun sebagai umatnya harus menerima. Demikian adalah sunnah-sunnah nabi. Dahulu juga sudah demikian adanya. Jadi nabi-nabi terdahulu juga sudah ditetapkan qadarnya, ya mengikuti terhadap firman-Nya Allah, terhadap ketetapan dari Allah. Artinya hal ini memungkasi bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah, semua perilaku dan juga sekecil apapun yang ada di langit dan bumi itu Allah telah mengqadarnya. Apa-apa yang dikerjakan oleh hambanya itu telah menjadi ketetapan dari Allah.
itu telah menjadi qadarnya Allah. Ketika Allah telah menetapkan qadarnya, maka kewajiban orang-orang iman adalah mengimaninya. Bahkan dalam surah Al-An'am ayat 101 disebutkan, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in ilma. Jadi ya, semuanya sudah Allah ketahui, semuanya sudah Allah takdirkan. Bagaimana kita memasrahkan hati kita dengan meyakini qadar-qadar Allah itu, 4 hal ini mewakili untuk kita bisa iman terhadap qadar-qadarnya Allah dengan lahir batin. Dan bahkan apa yang sedang saat ini kita terima, laksanakan itu juga Allah lah yang memberikan keutamaan untuk kita mampu untuk mengerjakannya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.